Hai grade 7, we meet again. Di chapter 3 ini kita akan belajar 4 hal. There are about telling the time, telling the day, telling the months, and telling the date. So let's check it out. Yep, the first is about telling the time. In this chapter, we will learn about how to tell the time in English. Jadi pada pertemuan sebelumnya, in the first chapter ya, yaitu tentang greeting, I already told you about the time, but it's only a few ya. Jadi di sana Bu Guru sudah nyinggung sedikit masalah waktu dalam bahasa Inggris, walaupun masih sedikit ya. And now we will learn more about how to tell the time in English. Okay, the first is about the time period. Nah, jadi hitungan jam dalam bahasa Inggris itu adalah 12 jam. So it's different from us, yang mana kita itu hitungan jamnya adalah 24 jam. Namun kalau dalam bahasa Inggris itu hitungan jamnya adalah 12 jam. Atau di negara-negara barat sebagian besar itu hitungan jamnya adalah 12 jam. Nah, terus apa yang membedakan antara pagi, siang, dan malam ataupun sore hari? Jadi yang membedakan itu adalah keterangan di belakang jamnya. Nah, I already told you before about this. Jadi Bu Guru sudah pernah juga ngajarin anak-anak tentang ini di chapter 1 ya. Jadi yang beda ini tuh adalah AM sama PM. AM ya, this itu untuk menyatakan pagi hari. Kemudian PM, this itu untuk menyatakan siang, sore, dan malam hari. Okay. So, how to tell time English? Ya, jadi bagaimana caranya menyampaikan waktu dalam bahasa Inggris? Jadi, dalam bahasa Inggris itu sama seperti kita, biasanya kalau jamnya lewat menitnya, lewat 15 menit, kita bisa bilang seperempat. Nah, in English we can say a quarter. Kemudian kalau dia lewat 30 menit, kita bisa bilang setengah. Makanya ada istilah setengah 6, setengah 7. So, in English that is a half. Nah, bagaimana kalau 45 menit? Jadi jarum jamnya ada di 45 menit, itu kita sebutnya juga a quarter atau seperempat. Nah, jika jarum jamnya menunjukkan angka pas, yaitu di angka 12, you say o'clock. Okay, see this? Okay, important to remember ya. Jadi ini penting untuk diingat bahwa yang menyatakan menit dalam jam itu, anak-anak mungkin sudah belajar tentang ini juga, adalah jarum panjangnya ya. Nah, ketika jarum panjang itu ada di antara ya, the long hand is here ya, setelah jam 12, setelah di angka 12 dan sebelum di angka 6, anak-anak menggunakan kata pas. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, perlu juga anak-anak ingat, kalau dia misalnya posisinya ada di sebelah sini, kata-kata yang anak-anak gunakan itu adalah to. Ya, to. Oke, next. Nah, ini juga penting untuk diingat anak-anak. Dalam menyampaikan waktu di dalam bahasa Inggris, itu yang disebutkan pertama adalah menitnya. Kalau kita kan jamnya dulu, jam 1 lewat 20 gitu misalnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu yang disampaikan adalah menitnya. Setelah itu baru jamnya. Tapi kalau anak-anak ingin lebih mudah, bisa juga anak-anak menyebutkan angka yang ada di jam itu langsung. It's okay. Tak masalah ya. Oke. Say for example, ya Bu Guru kasih contoh. Misalnya ini jarum pendek jarum panjang di 1. Kemudian yang pendek di 3. Okay, the long hand in 1 and then the short hand in 3. So, nah, anak-anak tadi sudah Bu Guru ajarkan, ingat ini garisnya. Kalau dia jarum jamnya itu yang panjang itu berada di antara 12 dan 6, maksudnya dari 1 sampai 5, itu anak-anak menyebut dengan kata pas. Oke, pas. Nah, diingat juga bahwa yang disebutkan pertama itu adalah menitnya. Nah, kita lihat ini. Menitnya ada di angka 1. Berarti itu berapa menit ya? Dari 12 ke 1? That's great. 5 menit. Oke, jadi anak-anak menyebutnya 5
Pas. Nah, di sana ada kata pas. Oh, sorry. Oke. 5 pas. Sorry ya, tulisannya kurang bagus kalau di sini. Oke. Pas. 5 pas. Nah, sekarang lihat jamnya ada di angka berapa? Oke, good. Di angka 3. Ini jarum pendek ini kan menunjukkan jam. Jarum panjang ini menunjukkan menit. Nah, tadi jarum panjangnya ini atau jarum menitnya ini dia ada di angka 1, yaitu ini di angka 5 menit. Kemudian jamnya ada di jarum pendeknya atau yang menunjukkan jam ada di angka 3. Jadi ini kita tulis langsung 3. So you can say 5 past 3. What time is it? It is 5 past 3. Jadi seperti itu. Ya. Oke, now let's see another example. Bu Guru kasih contoh lain ya. Oke, misalnya kalau misalnya jarum panjangnya ada di 4. Oh, ya Bu Guru panjangin dah ya. Kemudian jarum pendeknya ada di 1. Oke, kalau seperti ini. Oke, kira-kira ada yang bisa bantu Bu Guru? Oke, good. Kita bagi dulu di sini. Nah, kemudian perhatikan jarum jamnya ada di sebelah mana? Yep, dia ada di sebelah kanan ya, di sisi kanan. Jadi anak-anak memakai kata pas. Nah, jadi yang anak-anak pakai di sini adalah pas. Oke. Nah, kita lihat sekarang menitnya. Karena dalam menyampaikan jam dalam bahasa Inggris itu adalah menitnya dulu ya. Menitnya ada di angka berapa? Jarum untuk yang menunjukkan menit? Oke, that is the long hand is in 4. Ya, jadi jarum panjangnya ada di 4. Itu berarti menitnya berapa menit ya? Kita hitung yuk. Dari 12 ke 4. 5, 10, 15, 20. So, it is 20. 20. Jadi tempatnya di mana? Sebelum apa setelah pas? Yap, sebelum pas. Jadi menitnya dulu diisi. 20 pas. Sekarang lihat jarum pendeknya ada di mana? Oke, good. Jarum pendeknya ada di 1. Yang mana jarum pendek itu adalah menunjukkan jam. Berarti anak-anak tinggal tulis saja di sini. 1. So, what time is it? It is 20 past 1. Artinya jam 1 lewat 20 menit. Oke, it's easy peasy, right? Terus kalau misalnya saya langsung aja bilang, Bu, 1 past 20 atau 1:20, can or not? Can. Bisa ya. Kalau anak-anak bilang, what time is it? And then you say, oh, this is 1:20. Jam 1 lebih 20. Boleh. Tapi kalau anak-anak memakai past, itu yang biasanya lumrah dipakai itu adalah menitnya dulu disebutkan. 20 past 1. Okay. Now let's see another example. Kita lihat contoh lainnya sekarang. Oke. Kita misalnya jarum panjangnya ada di 10. Jarum pendeknya ada di 7. Ini di 7 ya. Oke. Now, ya, yang pertama kita bagi dulu ini. Nah, kita lihat jarumnya ada di sisi mana? Sisi kiri apa sisi kanan? Yap, betul sekali ya. Kalau dia di sisi kanan, ingat anak-anak pakai pas. Kalau dia di sisi kiri, anak-anak itu pakai apa? Oke, itu pakai to. Oke, ini kalau sisi kanannya Bu Guru ya, berarti sisi kirinya anak-anak ini. Oke, jadi ya udah deh Bu Guru pakai sisinya anak-anak aja deh ya. Jadi kalau dia jarum panjangnya ada di sisi kiri anak-anak, jadi itu anak-anak memakai pas. Kalau ada di sisi kanannya anak-anak, ya nanti anak-anak nonton kan pasti di sebelah kanan ya. Itu anak-anak menggunakan to. Oke, jadi kita sudah pasti di sini pakai to. Oke. Nah, terus gimana cara menyampaikannya? Yap, benar. Kita menitnya dulu ya. Kita sebutkan menitnya dulu. Tapi ini berbeda anak-anak. Kalau di menitnya, kalau dia pakai to,
untuk menyampaikan menitnya, anak-anak tidak bisa menghitung kayak tadi. 20 menit tidak bisa. Sekarang anak-anak lihat dulu. Ini berapa menit dia menuju ke angka 12. Anak-anak bisa lihat berapa menit? Kita lihat dari sini ya, berapa kali dia lompat? 5 menit, 10 menit. Oke, jadi ini 10 menit. Kita tulis menitnya 10. 10 menit atau 10 to. Nah, to-nya ini anak-anak lihat jarum pendeknya ada di angka 7. Tapi beda anak-anak. Kalau tadi anak-anak pakai pas langsung menyebutkan jamnya di angka berapa, misalnya dia di angka 3, anak-anak tulis angka 3. Tapi kalau dia pakai to, kalau dia ada di sisi sebelah sini nih, sebelah kanannya anak-anak, itu anak-anak harus menambahkan lagi 1. Artinya kalau jarum jamnya ada di 7, di sini anak-anak sebutkan adalah 8. Atau 10 to 8, it means 10 menit menuju jam 8. Ya. Bu Guru boleh nggak kalau saya misalnya bilang ini jam 7 lewat 50 menit? 7 past 50. Oke, kalau anak-anak menggunakan past, kalau secara aturan sih sebenarnya itu tidak bisa anak-anak menyebutnya sampai lewat dari 30 menit ya. Nah, jadi kalau dia sudah lewat dari 30 menit itu otomatis anak-anak harusnya pakai kata to, bukan past. Nah, kalau anak-anak menggunakan to, jadinya seperti ini. Hitung berapa menit lagi dia menuju jam 12. Kemudian untuk jamnya anak-anak tambahkan lagi 1 angkanya. Oke? Terus kalau misalnya saya bilang 7:50 bisa nggak Bu Guru? Bisa. Anak-anak bilang 7:50. Sorry. Oops. Oke. Sorry ya. Misalnya anak-anak bilang 7:50. Ini harusnya ada titik tapi nggak bisa bikin titik nih. Oke, misalnya anak bilang 7:50. 7:50. Oke. Bisa nggak saya bilang 7:50 aja Bu Guru? Bisa. Jangan pakai pas di sana. Ya. What time is it? It is 7:50. It's okay. Tapi kalau anak-anak menggunakan pas atau to, itu anak-anak harus menitnya dulu disebutkan. Ya. Oke, kita coba lagi deh, lagi sekali. Misalnya nih. Ops. Mana ini? Oke. Yap, misalnya nih sekarang. Nah, jarum panjangnya ada di sini. Jarum pendeknya ada di 10. Oke. Nah, anak sudah bisa melihat kan? Nah, sekarang kita bikin garis dulu nih. Kira-kira jarumnya ada di sisi mana? Sisi kanan anak-anak, ya kan? Oke, karena ada di sisi kanan anak-anak, berarti kita pakai to or pass? Good. Kita pakai to. Ya, karena dia ada di sisi sini, ya. Di sisi sebelah sini. Jadi dia pakai to. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah pakai to, kita tulis saja di sini to. Lalu anak-anak lihat menitnya. Nah, menitnya di sini adalah, kita hitung 1, 2, 3 atau 5, 10, 15. Karena hitungan dalam 1 kali lompatan itu kan 5 menit ya. Nah, ini adalah 15 menit. Tadi Bu Guru sudah kasih tahu di awal, kalau 15 menit anak-anak bisa bilang a quarter. Ya. Jadi anak-anak di sini bisa bilang a quarter to, ya, atau bisa juga bilang 15 minutes atau a quarter to. Nah, sekarang kita lihat jarum pendeknya ada di 10. Nah, kata yang seperti yang Bu Guru bilang tadi, kalau dia pakai to, jarum yang menunjukkan jamnya ini tinggal ditambahkan 1. Berarti 10 tambah 1 menjadi, betul, 11. So, you must say 15 minutes to 11. Atau anak-anak juga bisa bilang a quarter to 11. Atau bisa juga bilang 10:45.
5. Bisa. Asal jangan isi past atau to. Paham? Oke, now let's see. Next. Nah, di sini di example 2, ya. Tadi Bu Guru sudah kasih tahu tentang penggunaan jarum jamnya. Nah, di sini misalnya nih 7.00, you can say 7 o'clock. Terus kalau 7:10, you can say 10 past. Nah, di sini dia ada kata past. Karena kalau dia pakai past, ingat kalian harus menyebutnya yang pertama dalam menitnya dulu. Berarti menitnya adalah 10, so we can say 10 past 7. Atau anak-anak juga bisa menyebut 7:10. Ya, jangan isi pastnya. Oke, next. 7:15, you can say a quarter atau seperempat, ya, past 7. Atau anak-anak juga bisa bilang 7:15. Nah, gimana kalau 7:25? 7:25 you can say 25, ya, menitnya dulu disebut past 7 atau 7:25. It's okay, nggak masalah, ya. And then the last 7:30. Nah, tadi 30 itu kan artinya sama dengan setengah, ya. Jadi kalau jarum jamnya ada di angka 6, anak-anak biasanya bilang setengah 5, setengah 4. Kalau jarum panjangnya di angka 6. Nah, sama, ini 7:30, ini 30 ini kan dia adanya di angka 6. Menit ke 30 ada di angka 6. So you can say a half past 7 atau 7:30 aja langsung bisa. Jangan nanti bilang 7 past 30. No, you're wrong. Itu salah, ya. Sebenarnya itu salah. Oke. Next. The third example. Ya, example ketiga. Ini tadi Bu Guru sudah ajarin, ya. Gimana kalau dia 5:35? Nah, kalau 35 ini berarti kan dia sudah lewat nih dari angka 6. Berarti dia sudah ada di sisi kanan anak-anak. Oke. So, you can say or you can use 2. Jangan lagi pakai past karena dia sudah lewat dari angka 6, ya. Jadi yang anak-anak pakai di sini adalah 2. Adalah 2. So you can say 25 to 6. Bu, kok 25? Kok nggak 35? Ya, karena anak-anak harus ingat, harus menghitung menit yang menuju ke angka 12 kayak yang tadi Bu Guru bilang. Ya. Atau bisa juga dengan cara begini. Menitnya 1 jam itu kan 60 menit dikurangi dengan menit yang ada di soalnya. Jadi berapa hasilnya? Itu yang anak-anak gunakan jika itu menunjukkan 2. Nah, kemudian ini jamnya kok 6 Bu Guru, kenapa bukan 5? Ya, seperti yang Bu Guru bilang tadi. Karena kalau anak-anak menggunakan 2, menitnya yang ada di depannya itu anak-anak kurangi, kemudian jamnya anak-anak tambahkan. Oke, tambahkan lagi 1 aja. Oke. Nah, this is the assignment for you, ya. So, for your assignment about the time, I would like you to tell me this time, ya. Ini jam berapa? 12.45, 8.15, 7.20, 9.55, 9.00. Please tell me this by using past and to. Oke, silakan tanya, tolong kasih tahu Bu Guru dengan menggunakan past atau to. Jangan nanti 12:45 atau 8:15, no, bukan yang itu. Bu Guru ingin anak-anak membuatnya dengan menggunakan past atau to. Well, I think that's all for today. Thank you for watching, and then if you still don't understand about this material, you can contact me via WA or we can discuss it via Google Meet. Okay? Thank you. Bye-bye.